Jadi tahu gitu ya, apa dinamika di situ. Ya, dulu mamanya yang bermasalah seringnya PAI 5 dulu ya. Ya, karena sekarang kan PAI-nya ABCD, kalau dulu kan PAI 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 kan begitu. Kalau sekarang ABCDE dan seterusnya kan begitu. Sama PAI 7 kan gitu ya, itu sering kan begitu ya. MI 2 gitu ya, dulu kan begitu ya. Kita bisa mengatakan begitu karena memang pengalaman saat itu. Ya, jadi di evaluasi pertama adalah dari Bapak Ibu itu ya, untuk pendalaman materi kemarin banyak yang kurang gelem dewi semaunya sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Sebenarnya resume itu sudah diberikan template itu dari Jakarta itu gitu ya. Kita ngikuti aja kan begitu. Ya itu contohnya aja begitu. Ada yang copy paste semata begitu ya. Sebenarnya kalau saya mau juga remedi nanti ya lulusan kita, tapi biar mengikuti dulu gitu ya. Nah ini tolong banget tertib begitu ya. Negara memang semampunya kan, semampunya itu ya dengan kemauan begitu. Dan juga Bapak Ibu ya kalau mau tirunan yo harus hati-hati lah kan begitu. Kadang-kadang kan negara TF bareng ketika membuat tugas itu gitu ya. Kadang-kadang membuat resume itu ya copy paste dari internet podo kan sama dengan yang atasnya itu juga ada gitu ya. Jadi evaluasi yang pertama maaf ini ya, ada sebagian besar itu lewat 50% begitu ya. Itu yang tidak terteruskan ya, nanti monggo ini kan resiko masing-masing kan begitu ya. Berarti jangan bingung kan begitu ya. Ya. Tetap monggo resikonya masing-masing, tapi nggak usah panik kan. Kalau sebenarnya kalau tagihan jenengan itu mengerjakan tertib gitu ya. Enak kok. Sudah garap tugas kerja yang lain kan begitu loh. Sebenarnya bisa, tidak itu yang di pertama ketika mau masuk itu kan wah ini gimana nanti jam 6 sudah mulai begini awalnya kan begitu. Sudah enjoy, oh ternyata begini kan. Jadi ritmenya daily rutinnya itu kan kelihatan. Daily rutinnya jenengan harus buat tugasnya kapan uploadnya, kapan membuat itu kan bisa kan begitu. Jadi sebenarnya lebih enak sebenarnya, tetapi ya kadang-kadang itu. Kasus kemarin Bapak Ibu untuk seperti perangkat pembelajaran PTK gitu ya, ada teman-teman itu yang uploadnya sampai berhari-hari sehingga dosennya nggak menilai kan begitu. Akhirnya bingung sendiri sampai gitu. Ya kita akhirnya ya harus dengan berbaik-baik dengan dosennya kan begitu ya. Ya toh, karena memang ini juga kasihan kan, juga kita pelayanan, tapi ya tidak semuanya, ini kasusnya ya beberapa orang aja kan gitu. Karena memang kemarin itu teman-teman ada yang kasus istrinya meninggal, yang meninggal itu ada yang kakeknya itu meninggal. Nah, padahal itu harus apa namanya bahasanya ngurusin kan begitu ya, ibu-ibu itu kan. Akhirnya yang OP itu saya suruh mohon langsung ke pengawas begitu ya. Artinya kalau sudah selesai langsung ikut pemakaman. Di tempat lain itu ada yang masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit itu yang dipikirkan adalah mengerjakan tugas PPG. Oh. Kalau sekarang dipikirnya itu recording in progress. Waduh. Apakah Pak Kle itu sekarang dikiranya wiridanya PPG, saya nggak tahu. Apakah resume kemudian apa namanya upload saya nggak tahu ya. Mungkin Pak Dokter. Enggak. Insya Allah. Ya intinya memang sekarang ini banyak yang teman-teman di tempat lain gitu ya. Memang ada yang benar-benar menjiwai sehingga sampai sakit aja rumah sakit juga yang dipikir adalah PPG. Makanya saya ingin jenengan yang nggak terlalu dekeng, nggak terlalu serius, tapi ya tetap tanggung jawab seperti begitu. Ya tetap jaga imun, bahagia. Makanya Mbak Iva tiap komentar, tiap memberikan mesti jangan lupa akan membahagiakan itu kan. Gitu.
Tapi jangan semaunya sendiri ya. Ini evaluasi Bapak Ibu ya. Ini yang kita ketahui dari info dari dosen-dosen begitu ya. Wah kok beda ya dengan gelombang pertama kan begitu ya. Ya mau sebenarnya kalau jangan dibandingkan sebenarnya juga nggak mau kan begitu ya. Tapi ini kenyataannya begitu. Ya tidak semua memang gitu ya. Memang ada sebagian begitu ya yang seperti itu gitu ya. Ini tolong sekali lagi saya mohon banget untuk ini setelah ini jenengan harus benar-benar serius gitu ya, serius tetapi jangan sampai apa ya namanya imunnya turun begitu ya. Sebenarnya tertib aja begitu. Itu evaluasinya saya kira itu. Evaluasi yang kedua itu apa ya? Tadi dari apa ya? Oh, kekompakan Bapak Ibu, kekompakan tiap kelas begitu ya. Ada beberapa kelas yang memang kompak. Ketua kelas benar-benar luar biasa bertanggung jawab gitu ya. Berapa namanya ini apa namanya empati gitu ya, empati ke anggotanya. Luar biasa. Tetapi juga ada juga gitu ya yang orang nggak gas kan begitu ya. Tapi saya harapkan juga ini teman-teman kalau sudah menyepakati itu ketua kelas di kelas itu tolong dihormati kan begitu. Ini harusnya begitu ya. Makanya kalau memang satu dulu memang yang bermasalah PAI 5 kan begitu ya. PAI 7 gitu ya. Ini memang ada ini kurang apa namanya? Kurang sinergi begitu ya. Kurang klik begitu ya. Chemistry-nya belum kena kan begitu. Makanya saya harapkan ini teman-teman begitu ya, satu kelas itu ketua kelas harus dihormati, ketua kelas juga siap untuk melayani teman-temannya, artinya melayani itu ya apa namanya ngewangi, kemudian oyak-oyak menghubungi kalau belum kan begitu ya. Itu pentingnya di situ. Oke, saya hormati, ini lokakarya ini lebih ke jenengan harus benar-benar apa namanya tenanan ya, harus sungguh-sungguh gitu ya, karena memang ini nanti akan seterusnya gitu. Makanya pengalaman kemarin yang pendalaman materi yang kurang serius, yang semaunya alah pokoknya tak upload aja kan begitu. Itu mulai besok jangan. Karena nanti menentukan ketika UKIN itu kalau apa namanya item-itemnya tidak sesuai dengan instrumennya, ya jadi nilainya akan jelek kan begitu. Padahal kalau UKIN nggak lulus, nanti kalau remedi bayarnya 1 juta. Tetapi kalau P malah cuma 300.000. Cuma 300.000 begitu ya. Itu apa namanya untuk UP. Saya harapkan semuanya tidak remedi kan begitu. Saya harapkan betul ya saling teman-teman ini bisa saling mendoakan, saling benar-benar kerjasama untuk saling mengingatkan begitu ya. Per kelas itu biar kompak gitu. Jadi itu ya evaluasi kekompakan bagaimana ketua kelas ya harus didukung oleh semua anggota. Saya kira evaluasinya itu. Mungkin nanti kalau Pak Subar mau Pak Subar ataupun Pak Agiman mau menambahi gitu evaluasinya, nanti tadi sebenarnya sudah Pak Agiman juga seperti itu. Oke, Bapak Ibu hormati, ini peringatan ya, pengingat kembali dari Pak Anies Maskur. Ini sekretarisnya tim panas PPG Kemenak gitu ya. Ini mengingatkan kepada kita gitu ya. Ini biar semua tahu juga kan begitu. Senin besok mulai fase perang. Ini tadi jam 11 siang tadi itu mengingatkan ke kita semua. Grup RPTK. Hasil gelombang 1 masih ditemukan beberapa RPTK belum mengarahkan bahwa tema pokok bahasan dari RPP akan memperhitungkan pokok bahasan yang akan di PPL-kan. Alhamdulillah kalau gelombang pertama kemarin kita sudah mengingatkan itu. Ya. Sudah mengingatkan itu. Tapi memang Bapak Ibu, gelombang pertama itu kemarin jujur aja saya ngomong kadang-kadang ketika ini acara Zoom segini itu menyepelekan. Ini saya ngomongin betul. Karena apa? Ketika di grup akhirnya kan kenapa lo kemarin kan sudah di Zoom sudah begitu. Ya Pak, saat itu saya begini kan begitu akhirnya ngaku. Tapi alhamdulillah ngaku. Kalau ngaku kan enak. Maksud saya memang itu apa namanya bagian yang harus diluruskan kan begitu. Daripada jaiman ternyata nggak mudeng kan begitu ya. Nah ini. Jadi mengingatkan pada mahasiswa nanti RPP diambil pokok bahasan nanti akan dipakai untuk PPL gitu ya. Jadi RPP nanti itu dengan bisa melihat kaldik masing-masing begitu ya di bulan akhir Oktober maupun di awal dan pertengahan November itu ya. Karena PPL
1, RPP 1, PPL 1, RPP 2 maupun PPL 2, RPP 3, karena 3 kali kan gitu ya. Sehingga tidak membuat RPP baru. Syukur-syukur juga sudah menyiapkan RPP untuk UKIN atau OPO kan begitu ya. Tapi untuk UKIN nanti pikir kiri deh kan begitu ya. Yang penting ini dulu, bagaimana PPL ini gitu ya, itu dimulai dari besok itu kan begitu. Karena nanti jenengan membuat perangkat pembelajaran. Ya, tetap rileks, tapi tetap serius begitu ya. Diskusi silakan. Nah, ketika Vicon itu Bapak Ibu gitu ya, inilah yang kita harapkan antar mahasiswa pun juga bisa dinamis dalam Vicon. Artinya apa? Mungkin si A mengatakan ini, dan nanti si B itu bisa memberikan masukan. Si A kelihatannya ini RPP sampean, RPP Anda belum ada tipeknya deh kan begitu ya. Ini harusnya begini kan begitu ya. Atau si si C begitu ya. Ini kok di hostnya belum kelihatan kan tuh ya, C4-nya nggak belum kelihatan, minimal C4-nya belum ada kan gitu ya, KKO-nya belum mencerminkan itu host gitu ya, atau tipeknya ternyata belum ada yang tipeknya itu umpamanya membuat soal dengan Google Form gitu, atau mau melihat ini video YouTube mana gitu ya, umpamanya begitu gitu ya. Ini ada masukan malah dari temennya. Ini kalau materi jenengan ini rangka belajar jenengan tambah ini, wah hebat itu mana gitu ya. Ini maksud saya, bagaimana kalau di kelas itu juga saling memberikan masukan. Ya, ini pengalaman dari teman yang lain dengan yang lain itu mungkin berbeda, tapi itu bisa dimanfaatkan bagi teman yang lain karena inspirasi dari temannya sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya, sekali lagi satu kelas harus kompak begitu ya. Oke, biar cepat ya, karena sudah ini ya. Ini template-nya Bapak Ibu, ini template saya kemukakan begitu ya. Ini mulai ini kan 9 hari sama 3 hari sampai nanti 9 Oktober gitu ya. Kita PTK perangkat pembelajaran terus dilanjut PTK begitu ya. Kemudian review, kompre gitu ya. Kemudian mulai PPL adalah 25 Oktober. Ya, kalau UP sama nggak usah dilihat gitu ya, nggak penting nanti ya. Itu di akhir November begitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ini kalau PPL itu mulai praktek adalah PPL ya, karena itu nanti RP ya, itu di hari kedua gitu ya. Di hari kedua. Ya, di hari pertama itu, di hari kedua itu mengimplementasikan LPP gitu ya. Jadi LPP dan seterusnya itu implementasinya di situ di hari kedua. Ya, nah nanti apa RPP-nya, apakah itu luring atau daring gitu ya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kasus gelombang pertama itu ada yang kurang, ada yang daring Bapak Ibu. Teman-teman gitu ya, yang luring itu ya ada, yang daring juga ada, yang luring juga divideokan, yang daring juga divideokan ya. Nanti semuanya itu di perangkat pembelajaran nanti juga buat video. Nah, pengalaman kemarin itu gelombang pertama ada yang harus membawa genset, ada yang harus menyewa video shooting dan sebagainya. Ada juga yang antar teman saling membantu. Lah ini hebatnya kalau ada satu daerah yang bisa kumpul gitu ya. Oke, jadi di hari kedua itu di PPL itu mobilisasi, makanya kalau kita lihat datanya, nah ini bisa dilihat pelaksanaan PPL 1, RPP 1 itu hari kedua itu 26 Oktober. Nah, silakan dicatat ini begitu ya. Ini biar cetok begitu ya, sehingga jenengan bisa melihat kadik tempat masing-masing kan begitu ya. Itu RPP-nya itu berarti materi-materinya begitu ya, artinya sesuaikan dengan itu tanggal-tanggal itu kan begitu ya. PPL-nya juga ya PPL 1 RPP 2 nanti tanggal 4 November dari kedua PPL gitu ya. Jadi bisa paling tidak memperkirakan begitu ya. Tidak pas iyalah, nanti kan yang kesulitan memperkirakan begitu ya. Memperkirakan ya, kerjasama dengan pihak sekolah begitu ya, mungkin dengan guru kelasnya di sana gitu ya, dengan kepala sekolah gitu ya. Artinya apa? Biar sinkron begitu. Oke, saya kira itu. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, tolong teman-teman nanti monggo nanti tiap kelas akan dianu oleh dosen masing-masing begitu ya. Ya, jadi
nanti manut ajar dengan masing-masing sambil yang penting jenengan dinamis untuk saling memberikan masukan antar teman. Yang penting itu. Ya. Oke, saya kira untuk yang ini Pak Giman, kemudian kalau mana sebentar. Kalau yang mana ya? Oh, ini juga. Oke. Sebenarnya ini nanti akan diberikan ke masing-masing ya. Untuk karya PPG Dajab ini angkatan kedua ini gitu ya, atau gelombang 2 ini. Perangkat belajaran itu ada 9 hari tambah PTK berarti 12 hari. Ya, ini KB-nya PKP di apa nama kegiatan belajarnya ada 13 topik gitu ya. Silakan nanti di LS masing-masing begitu ya. Ini ada 13 topik itu akan dibagi ke 9 apa namanya? 9 hari. Nah, nanti ada jadwalnya masing-masing teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya ya. Seperti ketika hari pertama apa gitu ya. Hari pertama ternyata apa? Hari pertama ternyata itu dengan Bapak Ibu itu harus membaca kontrak belajar kan gitu ya. Nanti dosen akan menginput kontrak belajar. Kelihatan nggak di sini? Kelihatan ya? Kelihatan. Akan diberitahu nanti ya. Jadi hari pertama itu nanti baca modul pembelajaran KB 1, 2, 3. Isinya apa? SKL, KIKD, taksonomi ya, analisis SKL, KI, dan KD, dan merancang prota promes begitu ya. Ya, nanti selesaikan ya, sekali lagi sekalian pokoknya mikirnya membuat perangkat itu sekalian nanti untuk peer teaching, nanti untuk PPL. Nah, ini yang harus segera, ini harus disatukan dulu. Jangan parsial-parsial, aku tak gawe sing membuat aja dulu gitu ya. Tapi memang sudah mikirkan sampai nanti gitu. Oke, jadi nanti memang Bapak Ibu untuk seperti RA gitu ya, nanti kita sudah ada dosennya RA yang sekaligus dosennya itu sudah apa namanya sebagai asesor kan begitu ya. Jadi nanti memang kan antara RPPH dengan RPP yang NA dan RA dan non RA itu beda kan begitu ya. Instrumennya di UKIN juga beda. Jadi semuanya ini Bapak Ibu RPP-nya nanti ini sudah harus sesuai dengan UKIN gitu ya. Mungkin jenengan agak RPP-nya agak wagu atau kurang familiar atau bahasanya apa ya? Aneh begitu ya. Tetapi sekali lagi karena ini kebutuhannya, keperluannya adalah untuk PPG gitu ya. Manut aja dengan saran ataupun apa ya tagihan yang dari pusat begitu loh. Seperti apa? Oh, harus mengandung HOTS, harus mengandung TPEC itu ya. Harus mengandung apa thinking skill ya. Ya, kecerdasan abad 21 dan pokoknya banyak deh kan begitu ya. Ya harus diikuti aja. Ternyata harus pakai coding ya kasih coding aja kan begitu. Codingnya apa ditulis ini C4 nih, KKO-nya ini berarti C5 dan seterusnya nggak masalah. Agak wagu nggak masalah. Yang penting nanti ketika UKIN itu karena dosen itu atau guru ngomong itu menilai itu kan instrumennya itu kan begitu. Tinggal RPP kalau ada kan gampang begitu. Ya memang harus kita mengcodingnya harus diadakan gitu. Implementasi TPEC ya ditulis saja di keterangan pembelajaran gitu ya. Nah, ini yang harus ya. Pokoknya nggak usah mikir wah iki wagu atau apa ya, kalau bahasa Jawa Baratnya wagu itu apa ya? Kok apa ya? Nggak wajar lah, tidak wajar kok ini RPP-nya. Iya karena RPP integrasi begitu ya. RPP integrasi atau RPP apa bahasanya? RPP apa ya? Selain anu ya, RPP aduh salah nih. Mana tadi kok bukanya? RPP integrasi atau kombinasi begitu ya. Oke. Jadi mohon nanti ini diperhatikan gitu ya. Ya nanti memang harus diskusi dengan tempat siapa ke dosen masing-masing ya. Dan nanti setelah perangkatan pembelajaran selesai itu nanti akan ditambahi dengan review perangkatan pembelajaran melibatkan guru pamong. Nah ini kan
praktisi gitu ya, artinya teman-teman guru langsung yang sudah tersertifikasi kan begitu. Ya nanti sharing lagi begitu. Bisa saja nanti dari tugas dari RPP perangkat ini gitu ya, dengan perangkatnya itu nanti ketika direview itu ada perbaikan lagi. Karena kan direview oleh dosen maupun guru kamu lagi kan begitu. Nah, biar nanti PTC bisa bagus dan juga ketika nanti ya nanti PPL juga bagus begitu ya. Oke. Kemudian ini ya hampir sama semuanya, tugasnya itu hampir sama Bapak Ibu. 8 sampai 10 itu membaca modul, mengunggahnya dan 12 sampai 13. Sebenarnya kan gampang sebenarnya dari rutinnya itu lebih enak gitu ya. Tapi KKR-nya beda dengan pendalaman materi ya. Makanya harus nanti perlu pembiasaan lagi gitu ya, 1 hari 2 hari ini kan begitu. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu jam 13 mulai Vicon gitu ya. Nanti Vicon itu ini sinkronus gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketemu dengan saya dengan teman-temannya satu kelas gitu ya. Itu di Vicon ini. Lah Viconnya nanti apa? Mana di LMS-nya. Nanti dosen nanti itu bisa melalui Vicon Jitsi itu di LMS-nya atau dengan Google Meet begitu ya. Ya. Biasanya Google Meet itu atau itu Jitsi langsung di LMS-nya. Kalau Google Meet nanti linknya diberikan oleh dosen ke situ. Ya, pengalaman kemarin justru sudah bagus ya. Saya pengalaman dengan teman-teman mana ya kemarin, Wonogiri mana gitu ya. Sudah bagus pakai JISI. Sukarjo juga pakai JISI sudah bagus. Kemarin loh ya. Nah, ini. Terus Bapak Ibu saya hormati diskusi ya hadir kemudian membuat di LMS nanti jenengan harus membuat semacam kesimpulan ya dari apa yang telah disampaikan itu kan begitu ya. Ya biar itu bagian dari absennya gitu ya, kehadiran jenengan karena itu akan dapat nilai. Ya, akan diberi nilai diskusinya di situ. Kalau tidak ada jenengan tidak membuat diskusi, tidak membuat komentar, minimal komentarnya adalah kesimpulan begitu ya. Ya nanti tidak ada nilainya di situ. Kemudian jam 15 sampai 17 dengan membuat ini menganalisis, kemudian membuat tugasnya itu menganalisis SKL, KIK dan seterusnya. Nanti ada di hari pertama itu nanti ada di LMS-nya itu ada tagihan tugas. Nah, dibuat hari pertama nanti di-uploadnya di hari kedua kan begitu. Itu mengunggah tugas di hari pertama. Ya, tugas hari pertama ini dosen memberikan tugas menganalisis SKL, KIK dan seterusnya. Nanti instruksinya ada di situ. Kemudian hari kedua teman-teman itu mengupload tugasnya jam 6 sampai jam 8. Nanti jam 8 Bapak Ibu tugasnya lain lagi apa? Kegiatannya adalah membaca modul, kemudian meresum, kemudian mengunggah, seperti itu. KB4 dan KB5. Nah, jam 13-nya itu adalah Vicon. Jadi Vicon Bapak Ibu itu juga nanti itu juga fleksibel Bapak Ibu. Artinya begini, pengalaman gelombang 1 kemarin karena yang ngajar itu ada yang jadi Warek 1, ada yang jadi direktur pasca, ada yang jadi ketua sekretaris senat, ada yang kaprodi S2, ada yang macam-macam kan begitu. Nah, di jam 13 itu kadang itu tidak bisa melakukan diskusi gitu ya, Vicon. Nanti itu bisa dibalik, ada dibalik apa? Nanti diskusinya nanti bisa sesuai kesepakatan. Jadi tidak nanti begini, dosen itu akan menghubungi Pak Hakiman atau saya atau Bu Iva, nanti akan disampaikan ke kelas itu. Mohon maaf, sebenarnya juga bisa melihat LMS-nya. Kadang LMS-nya itu nanti dosen bisa men-setting jamnya itu gitu ya. Meet-nya kapan gitu ya, join meet-nya kapan begitu ya. Nah, jadi nanti bisa saja kalau jadwalnya 13.15 gitu, tapi dalam kondisi darurat gitu ya. Kadang-kadang itu digunakan. Ya, karena memang kasus kemarin begitu juga ada yang kemarin itu malah ketika PPL itu review ada ya gurunya itu harus ada akreditasi kan ya kasihan kan begitu. Nah makanya juga kita melihat fleksibel gitu ya, jangan sampai mengganggu sekolah juga kan begitu ya. Untuk jenengan juga sama, nanti itu
para dosen ada yang memang itu posisinya itu serba sulit begitu ya, sehingga Vkonnya itu kadang diganti waktunya ya, tapi sekali lagi no problem begitu ya, yang penting itu Vkon itu dilakukan begitu ya. Ya, jadi mohon ini saya beritahu sejak awal begitu ya. Jadi Vkon idealnya jam itu, tetapi kalau ada sesuatu gitu ya, ini nanti bisa janjian. Artinya beritahu. Jadi nanti teman-teman kalau ternyata diganti jam 15 ya sudah, aku bisa tidur siang kan begitu ya. Bisa apa namanya bubuk cantik, bisa pokoknya monggo lah begitu ya. Tapi di alarm begitu ya, jangan sampai kelewatan. Kemarin itu ada yang lucu Pak, Vkon itu temennya ikut dalam Vkon gitu ya di Zoom di sini, halo. Tetapi mahasiswanya tidur Pak. Delala kita tahu kenapa tidur, karena tidur lupa tidak mematikan, tidak di mute, kemudian ngoroknya itu bianter banget. Ngorok itu bahasa Indonesia apa toh? Mendengkur. Nah itu mendengkur itu bianter gitu ya. Jadi kita diskusi tertawa semua kan begitu. Nah dihubungi tiba nggak diangkat karena memang tidur, HP-nya di sampingnya gitu ya. Ya, tapi videonya masih jalan, anunya apa namanya tidak di mute gitu ya, ini bisa terdengar. Ini juga ada terjadi begitu Bapak Ibu. Jadi memang capek begitu ya, akhirnya begitu. Alhamdulillah mahasiswanya itu memang luar biasa itu. Saya tahu sendiri karena sering saya itu jam 12 malam sampai setengah 1 kan begitu ya, sering gitu ya. Karena memang saya, Mbak Iva, Pak Hakiman itu ya dari pagi sampai malam kan gitu mengawal. Ya, karena nanti dosen kadang-kadang lupa. Ya dosen lupa itu nggak apa-apa, kita beritahu juga, kita jewer Bapak Ibu. Kok lupa itu gimana? Saya bilang gitu kan begitu. Mohon maaf kan begitu ya. Kalau ngayal ya besok nggak usah ngajar kan begitu. Nah, ingatkan dosen-dosen kita itu juga kooperatif Bapak Ibu. Kooperatif itu apa? Yang mau mengaku kesalahan begitu ya. Alhamdulillah. Lupa Pak karena setting kemarin TF-nya saya settingnya salah jam. Saya ternyata lupa meng-on-kan kan begitu ya. Karena gini Bapak Ibu, kasus TF itu yang pertama. Halo, ini siapa ini? Ahmad Sarip. Halo. Ya. Timur dulu ya. Jadi gini, di gelombang pertama, gelombang kedua kemarin itu untuk TF pendalaman materi itu, kalau gelombang pertama sistem itu harus di-off-kan, karena kalau di-on-kan itu bisa dilihat oleh banyak orang yang kelas kemarin sudah dipakai. Tapi kalau sekarang gelombang 2 itu ternyata sudah disetting oleh pusat, itu harus bisa di-on-kan itu aman begitu ya, karena tidak bisa dilihat yang lain kan begitu. Kalau tidak sesuai jam jadwal tanggalnya. Jadi memang Bapak Ibu di LMS itu pun masih ada pembaruan Bapak Ibu gitu ya. Sehingga nanti juga ada mungkin pas down servernya. Mas Sarip Hidayat. Oke. Kemudian Bapak Ibu hari kedua ini ya, ini biar cepat aja ya. Ini targetnya hari kedua, ya tugasnya sama, jamnya sama Bapak Ibu. Jadi memang itu nanti akan diberikan nanti di LMS jenengan bisa melihat, Anda semua Bapak Ibu bisa melihat nanti ketika dosen sudah mengupload kontrak belajar ini, kan begitu ya. Oke, hari ketiga juga sama, hari kedua itu buat apa ini? Perangkat materi modul pelajaran ya, gitu ya, nggak apa-apa. Nanti hari ketiga jam 6 mengunggah tugasnya kemarin pagi jam 8.10 membaca modul 6 dan 7 dan nanti dan seterusnya. Hampir sama semua jam 13.15 idealnya ini. Meskipun nanti ada yang mungkin ada pergantian waktu, ya itu nggak usah panik begitu ya, nggak usah panik. Yang penting saling memberitahu. Oke, hari ketiga juga sama, hari keempat juga sama Bapak Ibu, cuma bedanya nanti tugasnya apa ya, pemberian tugasnya. Kalau ini pemberian tugasnya tentang penilaian gitu ya, dengan unsur hot-nya. Pak Kiman. Pak Kiman. Oke, udah. Sudah. Sudah ya. Oke.
Oke, kemudian hari kelima, Bapak Ibu, hari kelima ini sudah ini ya sama persis ya jam 6 mengupload tugasnya kan begitu ya. Terus selesai sampai KB 10-11, hari ke-6 itu KB 12-13 ya. Hari ke-6 ini dengan sama jamnya diskusi jam 13. Lah ini sudah mulai membuat tugas RPP 1. Nah, ini hari ke-6. Ya, memberikan tugas membuat RPP 1 ya, dan juga ketika membuat RPP itu sudah merancang materi video, materi pembelajaran begitu ya, dan juga rancangan nanti praktik pembelajarannya. Sudah bahasanya merancang itu biar klop gitu ya antara RPP nanti yang mau dibuat dengan video yang mau dibuat juga kan begitu. Materinya di dalamnya apa saja begitu. Oke, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman hari ke-7 sama nanti sudah membuat RPP bagian kedua. Ya. Ya, ini Bapak Ibu sudah mulai melakukan pengambilan video materi pembelajaran juga di RPP kedua ini gitu ya. Jadi memang nanti itu memang harus ketika hari 9 itu sudah selesai kan begitu. Ya, memang hari 6, 7, 8, 9 ini yang menurut saya memang agak terforsir begitu ya, tetap enjoy gitu ya. Karena di sini nanti melaksanakan tugas membuat RPP 2, hari ke-8 RPP mana ini hari ke-8. Hari ke-8 itu jangan membuat RPP ketiga. Ya, sampai hari ke-9 jangan upload tugas RPP 3 gitu ya. Dan juga jenengan harus mengupload itu. Ya, mengedit, mengupload video pembelajaran sebagai sumber belajar dan video praktek pembelajaran. Nanti biasanya itu nanti bentuknya itu di YouTube tapi unlisted gitu ya. Artinya bisa dibuka jika yang dikasih linknya kan begitu. Ya, itu ada juga yang kemarin modelnya ngumpulkannya itu di situ di PDF kan, kemudian linknya ada di situ juga ada. Ya nanti kita lihat nanti kalau memang nanti nggak dibuka biasanya bisa memberitahu kita, karena kalau sudah terlanjur dinilai nanti nggak bisa diperbarui kan begitu. Ini Bapak Ibu 9 hari full ya Bapak Ibu perangkat pembelajaran ya ini. Tetapi pengalaman kemarin Bapak Ibu memang kita memberikan toleransi Bapak Ibu. Edit videonya, mengumpulkan videonya itu agak mundur. Ya, kalau itu saya tanya Jakarta, secara sistem masih aman ya sudah kan begitu ya. Karena kita kemarin kasusnya itu karena daring dan PPKM yang luar biasa, nggak bisa ngapa-ngapain begitu ya. Sehingga ada keterlambatan dalam pengumpulan gitu ya. Ya kita toleransi begitu selama tidak mengganggu LMS-nya. Kalau kemarin di PPL 3 itu Bapak Ibu itu harus selesai karena sebagai syarat untuk ikut UKIN. Nah, jadi di PPL 3 itu PPL 2, RPP 3, PPL terakhir itu harus semua sudah upload tugas begitu ya. Karena ada waktu 1-2 hari dosen itu menyelesaikan tugas itu, harus selesai. Kalau enggak nanti kan enggak lulus. Kalau enggak lulus berarti kan tidak bisa ikut UKIN kan begitu. Itu nanti di akhir setelah PPL gitu ya. Jadi perangkat pembelajaran Bapak Ibu harus silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya ditulis di chat aja ya. Ya, itu nanti bisa kita lihat gitu ya. Nanti kita jawab Pak Hakiman dengan saya di tulisannya. Karena sudah jam 8:30, ada yang mungkin dari yang sudah capek begitu ya. Kemudian hari ke-9 selesai sampai membuat video, dan juga videonya itu ada video yang materi gitu ya. Ada juga yang video praktek pembelajaran gitu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu PTK ya 3 hari kemudian dari 9 tambah 3 12 hari itu ada apa namanya 2 SKS gitu ya ini ya. Ini perangkat pembelajaran ini untuk PTK Bapak Ibu mohon maaf ini PTK itu memang simpang siur Bapak Ibu ya. Karena apa Bapak Ibu? Silakan jenengan tanya ke teman yang ikut PPG Kemendikbud. Itu PTK malah sudah dihilangkan kan begitu. Tetapi di Kemenak harus ada, dan itu ada di KMA-nya 745, silakan dicek kan begitu, harus ada itu. Kita sudah tanya ke tim Panas, kalau PTK dihilangkan gimana kan
begitu ya. Karena di Kemendikbud diganti dengan artikel kan begitu. Tidak bisa karena sudah masuk ke MA kan begitu. Makanya harus dijalanin. Nah, tagihannya jenengan adalah nanti di PPL itu adalah laporan PTK. Nah, modul PTK ini laporannya jenengan sudah membuat ini. Jadi gini Bapak Ibu, ini kita tadi sudah kesepakatan begitu ya. Jadi memang antara PPL dan PTK itu pisah. Sehingga PPL itu dan melihat KD begitu ya, saat itu tanggal berapa tanggal itu kemungkinan nanti RPP yang dibuat KD-nya apa kan begitu. Nah, RP untuk PTK nanti silakan dengan siklus 1 dan 2 dan 3 malah begitu. Karena tagihannya di LMS ada 3 gitu ya. Nah, pinter-pinternya jangan membagi indikatornya ya, paling supaya 3 siklus seperti apa gitu ya. Meskipun sebenarnya nggak ideal. Namanya PTK itu kan sudah selesai indikator kinerjanya itu sudah terlampaui, sebenarnya kan selesai kan siklusnya kan begitu. Tapi ini karena di LMS-nya itu tuntutannya itu ada 3 siklus kan begitu ya, kita ikuti aja kan begitu. Ya, kalau saya kemarin bilang ke teman-teman dosen, yang penting kita hormati teman-teman dosen itu bukan karena produknya, tapi prosesnya juga kan begitu. Karena PTK kok masa pandemi seperti ini, wah bisa maksimal kan gitu ya. Ya ini. Tetapi ini ya tagihan yang harus dilalui Bapak Ibu, sehingga ya harus kita kerjakan begitu. Jadi untuk PTK ini tetap nanti silakan PTK itu membuat RPP untuk apa? Instrumennya ya sebisanya kan begitu ya. Beda dengan PPL tadi yang harus memang benar maksimal kan begitu. Harus ada hotsnya, harus ada ininya kan begitu. Ya kalau ini di PTK itu lebih sederhana, artinya nanti apa yang harus dikerjakan di siklus pertama seperti apa. Nah nanti ketika nanti di PPL itu tagihannya adalah siklus pertama nanti di upload ya di PPL pertama. Siklus pertamanya itu apa? Ya itu nanti progresnya siklus pertama seperti apa. PPL 2, di RPP 2 nanti juga sama. Ya, progresnya seperti apa. Ya, modulnya PTK memang malah PTK itu modul 4 modul itu ya itu di hari pertama dihabiskan. Nah, ini juga dari sana Bapak Ibu, dari Jakarta sana. Jadi jenengan di sorenya itu sudah mencoba membuat proposal PTK ya. Tugas satunya di LMS, tugas 1 dan tugas 2. Instrumennya dan juga instrumen PTK-nya. Ya, ada mungkin instrumen wawancara atau mungkin instrumen pembuatan tes monggo nanti itu yang jenengan sampaikan nanti begitu ya. Untuk para nih, Oke, jadi hari kedua nanti tetap teman-teman karena sudah belajar PTK tadi itu ya persiapan proposal. Ya bisa dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti ketika persiapan, nah ini membatas jam 12.13 ini mengunggah tugas tadi tugas 1 dan instrumennya tugas 2 tadi itu gitu ya proposalnya. Nanti di hari 15 dan 17 sekitar itu gitu ya. Ini kan presentasi karena satu kelas itu banyak sehingga nanti bisa dibagi 2. Kalau 14 itu 7 kan begitu. Yang 13-15-nya itu adalah mungkin 4 orang, dan 15-17-nya nanti 3 orang kan begitu ya. Ini juga saya memfasilitasi diskusi itu dengan proposal yang dibuat itu kan gitu. Tapi usahakan pakai PPT aja nggak apa-apa. Tapi kalau nanti dosen pengennya jenengan presentasinya pakai proposal semuanya ya monggo aja kan begitu. Menurut saya tadi kalau PPT itu lebih enak kan begitu ya, membuat presentasi lebih mudah kan begitu. Oke, hari ketiga juga sama karena tadi 14 itu 7 orang pertama, yang kedua 7 orang kedua begitu ya. Di hari ketiga itu proposalnya dipresentasikan. Cuma gitu aja Bapak Ibu. Sebenarnya lebih simpel. Ya, tetapi sekali lagi tagihannya itu. Ya, tagihannya di LMS itu pengalaman gelombang pertama. Jadi jenengan memang capek iya kan begitu, tapi harus jenengan yakini bahwa jenengan bisa, Bapak Ibu bisa. Terus nonton dulu kan begitu, bisa.
kemudian tagihannya di LMS itu ya dilakukan kan begitu. Kalau dulu kan begini Bapak Ibu, antara PTK dengan PPL itu apa namanya terintegrasi, artinya apa? RPP-nya integrasi dengan PTK. Nah, sudah tidak pakai itu. Lah di Kemenag itu awalnya juga mau terintegrasi, tetapi di KMA-nya tidak kan begitu. Artinya dari Jakarta akhirnya memberikan pisahan gitu. Meskipun sebenarnya kalau pengalaman kemarin itu kita agak fleksibel. Pengalaman kemarin itu karena ada yang sudah terlanjur membuat RPP itu RPP-nya PTK sekaligus menjadi PPL kan begitu. Tapi agak lucu juga kan begitu. Nah ini berbasis masalah, yang satunya karena memang sesuai kaldik kan begitu. Ya, jadi kadinya kan bingung kan begitu. Kadinya kan seakan-akan seperti mengada-ada kan begitu. Karena satunya PTK, satunya enggak. Satunya given, satunya harus melakukan itu kan begitu. Ya, monggo ini kan bisa jenengan lihat sekarang begitu ya. Lebih amannya memang KPP-nya pisah kan begitu dengan PTK kan begitu. Oke, saya kira itu Pak Giman, yang ini sekali lagi Bapak Ibu 9 hari plus 3 hari 12 hari. Setelah ini nanti akan ada review. Review itu ya reviewnya dari perangkat jenengan semua. Direview oleh siapa? Oleh dosen dan guru pamong. Ya, tadi kalau kita lihat di ini, nah reviewnya ada 8 hari Bapak Ibu. 8 hari review perangkat pembelajaran yang jenengan buat selama 12 hari. Plus PTK kan begitu. Itu direview selama 8 hari, tetapi 5 hari itu akan review perangkat pembelajaran dan PTK gitu ya dan sebagainya. Yang 3-nya hari adalah itu untuk peer teaching. Nah, nanti ada lagi kan begitu Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat itu ya. Kalau sudah selesai nanti ujian kompre ujiannya apa? Ya materi-materi dari pendalaman materi, materi-materi dari pengembangan perangkat pembelajaran kan begitu. Karena RPP yang digunakan nanti seperti apa nanti ditanya kan begitu di kompre kan begitu. Dan juga biasanya kompre itu akan diuji dengan dari sisi ini BTK, BTA juga kan begitu. Ya, karena ini lembaga kita itu Kemenag kan begitu ya. Jadi kemarin usulannya kompre itu juga ada ini mengaji gitu ya atau BTK ya. Ada yang nulis juga begitu, menulis Menulis Arab kan gitu ya. Oke, saya kira itu Pak ini sekali lagi ini ya, kuning ini akan mempengaruhi review, mempengaruhi PPL terutama begitu ya. Kalau kompre juga berhubungan juga. Nanti peer teaching Bapak Ibu, peer teaching di review perangkat pembelajaran di 8 hari yang 3 hari belakangan itu ya, kan 8 itu 5-nya adalah review RPP dan perangkatnya plus PTK gitu ya. Tapi yang 3 hari itu peer teaching kan gitu ya. Tapi teaching itu nanti pengalaman tahun kemarin gelombang pertama itu dari 3 RPP itu yang jenengan buat itu mana yang akan dipilih untuk peer teaching kan begitu. Peer teaching itu siapa nanti? Ya peer teaching terpaksa nanti daring. Daring nanti karena teman-teman akan mengajar begitu ya ke temannya sendiri gitu ya. Jadi nanti di kelas itu akan 3 hari itu antar teman akan mengajar ke menjadi guru dan muridnya temannya sendiri didaring di kelasnya. Ya, dan itu dosen akan masuk ke situ kan karena di Vicon itu atau Google Meet ya mau aja kan begitu. Nah ini monggo nanti dikondisikan juga bagaimana antar guru ketika ngajar siapa yang menjadi murid, kemudian siapa yang nanti biar interaktif gitu ya. Nanti itu skenario ya ketika review perangkat pembelajaran di peer teaching-nya. Nah nanti juga di kompre juga sama. Nanti juga akan lihat begitu. Terutama nanti ditanya-tanya, nanti ada ujian kompre itu pertanyaan-pertanyaan sifatnya ya pengetahuan dan juga praktek kan begitu ya. Kemudian PPL 1 saya kira nggak perlu saya sampaikan biar besok aja karena PPL 1 nanti juga kita akan ketemu untuk ya persiapan PPL ini. Oke, saya kira itu dulu saya kasihkan ke Mas Hakiman.
Baik, terima kasih Pak Dr. Fauzi. Ya, tadi Bapak Ibu sudah sangat detail lagi, sudah Ini sangat ada detail. beberapa pertanyaan Mas ya. Ya, Ah, ya tadi sudah Pak Fauzi sudah menyampaikan detail sekali itu. Oke, finishingnya nanti kan ini mana ini ya? Ini seperti jadwal kegiatan nanti dikasihkan ketika oleh dosen ya Bapak Ibu ya. Oleh dosen nanti akan input di LMS-nya masing-masing. Ya. Oke, untuk resumnya gitu ya, nanti hampir sama juga begitu ya. Hampir sama juga dengan kemarin begitu ya. Ya sesuaikan aja. Jangan model sendiri kan begitu ya. Nanti repot sendiri kan begitu ya. Kemudian RPP ya, saya kira memang disesuaikan dengan kalding sekarang ya. Artinya jenengan lihat di kalding jenengan gitu. Makanya nanti juga ketika jenengan membuat prota promesnya juga posisi juga kan begitu ya. Saya kira itu. Nah ini apakah bedanya video sebagai sumber belajar dan praktek kan begitu ya. Mengumpulkan dua video ya. Ketika di RPP 1 gitu ya, tugasnya itu dan itu juga akan membuat apa Mas Hakiman itu video materi itu ya materi yang akan digunakan di praktek pembelajaran juga kan begitu sebenarnya. Materi bahan ajar. Materi bahan ajarnya itu gitu ya. Yang membuat dua nanti juga ada tempatnya masing-masing Bapak Ibu, tempatnya masing-masing. Di LMS-nya nanti tugas ini masuknya ini kan gitu ya. Ada nanti. Nanti akan sampai di situ. Jangan akan paham nanti ketika sudah buka LMS gitu ya, ada tugas-tugas yang harus disampaikan di situ. Apa ini? Yang kedua untuk portofolio saya belum. Oh ini mau pencerahan untuk pembuatan video belajar apakah bebas dalam menggunakan aplikasi edit video monggo aja ya. Yang penting menarik betul. Ya, apalagi kalau UKIN itu nanti harus ada tulisannya. Guru melakukan kegiatan apa gitu ya, sesuai instrumen di UKIN. Jadi umpamanya guru tampil memesona terus saja, guru tampil memesona seperti itulah. Pokoknya ada kegiatan-kegiatan yang itu ditulis dan sesuai dengan instrumen UKIN nanti untuk video pembelajarannya atau PP pasal pembelajaran. Yang kedua untuk portofolio, maksudnya apa ini? Yang kedua untuk portofolio apa sih yang diperlukan? Kalau portofolio nanti gampang. Portofolio nanti kan begitu ya. Portofolio nanti akan tetap ada tempatnya Bapak Ibu. Yang penting Anda nanti itu portofolio sempat dulu saya kasihkan di grup besar itu ya. Ya, itu kan dalam rangka supaya jenengan bisa mulai sekarang itu sudah mulai portofolio itu disiapkan kan begitu ya. Nah, seperti nanti kalau ada 6 komponen itu komponen yang 1, 2, 3, 4 itu wajib tidak boleh kosong. Artinya dari 4 itu harus minimal 1 harus ada isinya kan begitu. Dari komponen 4 ini termasuk minimal ada refleksi diri sehingga minimal jenengan membuat refleksi ketika pembelajaran masalahnya kemarin apa, solusinya apa kan begitu ya. Atau mungkin dari penelitian kalau sudah punya penelitian kan begitu ya. Atau selain itu membuat video pembelajaran ya. Yang video pembelajaran yang telah dibuat sebelum ini kan begitu ya. Itu juga bagian dari inovasi kan begitu. Ya. Atau juga nanti membuat ini, jenengan membuat buku, membuat modul gitu ya. Kemudian jenengan nanti ikut diklat ya 30 jam. Nah, itu semua nanti dimasukkan semua di portofolio. Nanti pada sisinya nanti ada sanksi segitu. Nanti kita kasih itu juga. Pengalaman kalau gelombang 1 kemarin kita kasih untuk UKIN ya juga sama portofolio khusus sendiri kan. Ya. Bapak kita bahas nanti terlalu lama nanti gitu ya. Ya ada yang berbeda ya Pak ya. Usahakan kalau bisa ya. Monggo nanti ini ke dosen masing-masing ya. Yang jelas nggak boleh materi sama memang nggak boleh materi sama begitu ya. Ya ini kelihatannya lebih aman karena 6 hari ya. Perbedaannya itu kan PPL itu kan ada berapa hari tadi itu? Perbedaan PPL 1 dengan PPL 2 itu sebentar. PPL 1 tanggal 26 Oktober gitu ya. Kalau PPL 2 pelaksanaannya untuk pembelajaran di prakteknya itu tanggal 4 November. Ya. Jadi saya kira monggo nanti jenengan lihat di kalding masing-masing.
Kalau lebih amannya ya KD-nya beda begitu ya. Oke, nanti biar dosen masing-masing yang akan memberikan tahu di situ. Mana ini? Tanggal 13 November bertepatan dengan hari Sabtu, di sekolah kami menerapkan 5 hari Sabtu libur. Nah, ini kan kalau PPL, nah ini PPL 2. Nah, itu nanti masih fleksibel Bapak Ibu gitu ya. Nanti bisa kita lihat gitu ya, kalau hari libur itu ya. Bisa aja nanti kita rembukan dengan teman Jakarta kalau memang kondisinya hari Sabtu. Tapi selama kemarin gelombang pertama itu no problem. Semuanya bisa sukses gitu ya. Ya, artinya ini nggak apa-apa, ini diingatkan, saya terima kasih diingatkan PPL 3 itu ternyata pas hari Sabtu kan begitu ya. Ternyata ada sekolah yang tidak libur. Kasus kemarin Bapak Ibu itu memang hari kedua, tetapi hari kemarin ada yang melaksanakan hari ketiga Bapak Ibu. Berarti hari Seninnya itu dilakukan. Kalau ini ya kasusnya ini ya hari Sabtu berarti hari Senin dilakukan. Ya, itu masih ada waktu kalau itu. Kalau nanti itu PPL itu mungkin carikan apa ya, PPL itu kalau hari mana ya kontrak belajarnya PPL 2 RPP 3 ya. Mana ini ya? Bentar. Ini PPL 2. Ini kasus kemarin ya. 28 29 15 RPP. Nah, ini editnya itu sebentar. Oh, kapas hari libur kemarin juga. Kemarin juga ada kasus hari libur Bapak Ibu ini. Tak sebentar ya. Bentar. PPL sebentar. PPL draft untuk pelajar PPL 2 sebentar. Oke, ini lihat Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan PPL 2 RPP 3 kasus gelombang pertama kemarin mulai tanggal 28 ini. Dari pertanyaannya Pak siapa lupa satu itu ya. Di hari kedua itu memang implementasi RPP 3-nya itu gitu ya. Ya, implementasikan RPP 3 gitu ya. Itu Pak. Nah, kemudian hari ketiganya ini kan edit video Bapak Ibu. Nah, kemarin itu ngepasin adalah hari apa ya? Sabtunya, kemudian akhirnya dia prakteknya hari ke selanjutnya, nggak masalah begitu ya, nggak masalah gitu ya. Saya kira itu tidak jadi masalah karena di tanggal hari keempat itu melanjutkan edit video Bapak. Jadi edit video itu 2 hari begitu Bapak Ibu. Ya, edit video dilanjutkan edit video lagi kan begitu ini. Ya, di setting unlisted ya, karena memang biar bisa dibuka oleh yang diberi gitu ya. Jadi ketika tadi kejadiannya hari Sabtu Bapak Ibu, no problem. Jadi jangan bingung tadi mana ya kejadian hari Sabtu tadi mana ya. Oh ini Pak. Wah. Nah tadi itu ya. Ya. Kriteria pembuatan video nanti instrumen anu Bapak, UKIN aja gitu ya. Biar enak, nanti biar semuanya anunya UKIN. Karena nanti digunakan untuk produk jenengan nanti dipakai oleh UKIN, artinya UKIN itu yang menjadi penentuan. Ya. Jadi idealnya ya sesuai UKIN aja nanti. Instrumen di UKIN ada. Nanti kita kasih kalau itu. Ada umpamanya harus guru mempesona, harus guru menampilkan apa namanya pelaksanaan hotnya, interaktifnya siswa, mengelola kelas begitu ya, itu ada semua. Oke, ini saya jawab ya, yang bisa, kalau enggak ya biar dijawab Pak Akiman. Monggo aja ya untuk RPP ya, jenengan pastikan tanggal itu yang RPP-nya jenengan kuasai aja. Sebenarnya kalau jenengan pilih RPP itu mending RPP kelas atas ya, menurut saya loh ya. Karena apa? Karena jenengan kan ini SD ini ya Pak, siapa ini? Bu Hana begitu ya. Ini kalau menurut saya loh ya, monggo, tapi itu bisa teman-teman bisa anu sendiri. Karena kalau di kelas atas itu lebih enak ketika melakukan KKO yang itu sudah C4 ke atas lah begitu ya. Meskipun sebenarnya kelas 1, 2, 3 juga bisa kan begitu. Namanya bahkan TK pun, RA pun sebenarnya untuk HOTS itu ya, ketika
bisa mencipta sebenarnya kan begitu ya. Namanya peneliti ya. Orang TK itu malah RA itu malah mereka itu bisa meneliti kan begitu ya. Bisa mewarnai, memisahkan, menyebutkan dan artinya memang tidak menutup kemungkinan begitu ya. Sesuai hotnya sesuai usianya kan begitu. Makanya kalau menurut saya kalau jenengan tanya pilih mana ya mending pilih kelas atas kan begitu ya. Kalau itu jenengan lebih enjoy ketika membuat kelas lebih hidup ya, kelas lebih hidup ketika diskusi gitu ya. Itu kelas interaktif bisa akan nampak nanti begitu loh ya. Ini menurut saya loh ya. Nah, ini memang ya agak repot memang begini ya. RPP-nya sesuai ya. Nah, kita juga nggak tahu ini. Prinsipnya sebenarnya bagaimana jenengan ngajar itu di kelasnya itu sesuai dengan instrumen di UKIN itu gitu loh ya. Ini monggo jenengan akan sendiri ini merugikan apa yang enggak apa tidak begitu ya. Ya, monggo kalau masalah PTK ini monggo jenengan kondisikan sendiri ya. Ya jenengan kondisikan sendiri gitu ya. Saya enggak bilang PTK dan seterusnya ini saya bilang gitu ya. Pokoknya jenengan kondisikan sendiri. Kalau jenengan sudah punya yang seperti apa monggo begitu ya. Dikondisikan begitu ya. Ya, di repro yang pas begitu. Ya, ini harus sekali lagi ini bedakan lagi Bapak Ibu ini ya untuk PPL dan PTK itu gitu ya. Nah, ini kemarin karena tagihannya begitu. Makanya malah Kemendikbud kan sudah hilang kan begitu, malah yang PTK itu kan begitu. Makanya tetap menurut saya ya RPP PPL itu ya PPL sesuai kadiknya begitu ya. Yang PTK ya sesuai masalahnya kan begitu. Meskipun nanti pembuatan instrumen RPP di PTK mungkin tidak seperti yang di PPL begitu ya. Kalau PPL memang harus seperti coding-coding dimasukkan. Implementasi TPEC-nya ada HOTS gitu ya, ditulis kan begitu di RPP itu gitu loh. Untuk RPP PPL ya. Apa enggak mudeng? Istilah-istilahnya singkatan disebutkan saya jelaskan singkat. Tidak paham ya? RW digunakan berjalan atau bebas, durasi video lah. Durasi nanti ada waktunya Bu. Durasi itu ada yang memang jenengan itu kalau untuk yang video cukup 10 sampai 15 menit deh kan begitu ya. Nah itu nanti kan ada pemadataan yang harus kita buat kan begitu, diedit tadi itu kan begitu. Nanti ada perbedaan di UKIN itu harus minimal 30 menit Bapak Ibu. Nah, di UKIN ada perbedaan itu nanti ada disampaikan nanti pada intinya disampaikan. Ada yang harus bentuk full itu adalah untuk nanti jenengan seakan-akan membuat alat peraga yang itu nanti bisa digunakan untuk portofolio alatnya Pak Anies Masker begitu ya, durasinya itu ya memang PTK bebas saja Bapak Ibu, PTK-nya itu bebas, jenengan RPP-nya kan bebas sendiri juga sesuai dengan PTK-nya aja. Kalau RPP full, LPP berhubungan dengan lepas begitu ya, RPP yang memang jenengan sesuai kadiknya yang jenengan ajar begitu. Nah ini bagus juga ini sebenarnya portofolio bukan sekarang ini. Portofolio 6 komponen, yang 4 pertama itu wajib ya, ada salah satunya adalah harus ada isinya. Kalau 4 komponen pertama itu nggak ada isinya, otomatis nilainya tidak akan lulus. Tapi kalau ada 1 aja sudah aman. Yang 5, yang 6 itu adalah sunnah kan begitu ya, yang mengabdi masyarakat. Kemudian yang ikut prestasi itu ya itu masuk ke mana? Masuk yang sunnah gitu ya. Oke, pertanyaan ya oke toh ternyata luar biasa ini. Pak Akiman ngelak aku hangus Pak Akiman. Aduh. Oh ini ya. Maksud PPL 2 RP3 gimana? Oke, jadi di Bapak Ibu, di KMA itu ya PPL itu fasenya ada 3, PPL 1, nah, PPL kedua, PPL ketiga, tetapi penamaan di situ adalah PPL 1, RPP 1
Itu fase pertama PPL 1. Kemudian penamaannya ada PPL 1 RPP 2. Nah, itu nanti fase PPL kedua. Kemudian PPL 2 RPP 3 itu adalah fase PPL ketiga. Nah, penamaannya di LMS juga begitu. Nah, itu dari sananya begitu. Ya. Jadi PPL 1 RPP 1, PPL 1 RPP 2, nah, kemudian PPL 2 RPP 3. Nah, itu semua RPP-nya sudah dibuat mulai, itu artinya kalau prakarya itu output-nya yaitu peralatan belajarnya salah satunya RPP itu kan yang akan digunakan nanti ketika di sana. Ketika ada hajatan keluarga kami boleh juga lihat nanti dulu kan begitu ya. Ya nanti gimana tugas-tugasnya delala umpamanya ya saya kira begitu ya. Bisa dari sisi apa namanya jenazah sendiri ya gitu ya. Hajatnya seperti apa kan begitu ya. Bang kemarin aja ada yang meninggal aja sampai ini harus mengikuti dulu ya sampai segitunya lah begitu ya. Ya monggo ini kali ini nggak perlu saya jawab ya. Ya tergantung jenazah sendiri gitu. Instrumen SUP seperti apa ya nanti kita berikan Bapak Ibu. Nanti Bu Siti ya. Nanti ada bahkan jenengan bisa cari juga sebenarnya instrumen UKIN. Itu bisa jenengan cari di UKMPPG itu ada juga. Gampang itu sebenarnya. Ya. Halangan apa dulu Bu? Makanya ini harus hati-hati juga. Ya, nanti lapornya ke apa namanya ke kelas itu gitu ya. Bisa ke Mbak Iva maupun Mas Hakiman kita akan Pak Pawan, Pak Ketua Kelas. Nah. Opo Bu Umi nilai sabar yo. Pak Khairun, aku sabar Pak Khairun. Pak Khairun ini ngomong. Semangat Pak, semangat ya. Yo, tunggu sabar ya. Wah, duh itu nih. Tapi memang saya harus tampilannya dengan Mbak Iva harus beda kan begitu. Kemarin gelombang pertama juga sama gitu ya. Terus ada yang memang harus saya sengaja begitu. Tidak hanya kan jenengan, ke dosen juga sama. Ke dosen itu kita harus nyanyi juga kalau memang nggak benar kan begitu. Ya fair-fairan aja nggak apa-apa. Lalu masih manusiawi deh gitu ya. Wah, pertanyaannya banyak karena kita semangat ya, semoga aja benar-benar semangat gitu ya. Penelitian harus menggunakan Google Meeting atau nanti juga sama Pak Bu, di sana itu ada nanti pilihannya Google Meet maupun Jitsi-nya di sana. Nanti pilihannya juga ketika Vicon itu juga sama, nanti ada pilihan di sana. Ya, nah ini RPP daring atau luring ini disesuaikan Bu Ana, disesuaikan dengan kondisi sana masing-masing kan begitu ya. Luring pun nanti juga di video, daring pun juga di video kan begitu. Ya, paham ya? Karena kemarin ada yang salah tangkap. Ini harus daring gitu ya. Karena nanti di video loh gitu. Luring pun juga di video kan begitu ya. Ini yang harus dipahami ya. Kemarin yang di teman-teman gelombang 1 ada yang luring, ada yang daring Bapak Ibu. Sebenarnya kalau idealnya itu memang luring Bapak Ibu. Pak Subandi Kemendikbud ya, itu bilang sebenarnya UKIN pun ya luring kan begitu ya. Tapi kalau itu memang zona hijau kan begitu. Tapi kalau memang zona merah, rah, merana begitu ya, ya lihat Vicon kan begitu. Ya, jadi meskipun nanti di UKIN itu daring harus hati-hati Bu. Makanya instrumennya harus dilihat. Karena di instrumen ada umpamanya guru memakai busana yang apa namanya yang bagus begitu ya. Itu sebelum masuk ke daring itu harus di video dulu ketika mau masuk itu kan begitu. Nah ini contoh aja begitu ya. Harus seperti itulah sesuai dengan instrumen itu. Alhamdulillah ini Bu Minila siap insya Allah pokoknya ya sudah masuk Pak sekolahnya sekarang ya monggo kan kita nggak tahu kan Bapak Ibu ya. Semoga aja memang aman semua sehingga kalau dari luring semua aman kan begitu. Dan nanti kalau toh itu harus ada perubahan gitu ya, yang memang itu kondisional kan begitu ya. Tetapi terus jangan gampang merubah begitu saya begitu. Kalau memang sekolahnya itu luring boleh ya pakai luring kan begitu. Kadang-kadang pengalaman kemarin itu harus hati-hati Bapak Ibu. Ini gelombang pertama yang tidak perlu ditiru ya. Ini saya omongkan begitu. Ketika membuat video itu, ketika harus dipadatkan waktunya, nah ini sekali lagi harus dipadatkan waktunya.
itu yang dipotong adalah kegiatan akhir gitu ya. Nah, penutupnya hilang Bapak Ibu. Lah ini salah kan begitu ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Nah, namanya edit itu ya harus hati bagaimana prosesnya dari awal hingga akhir juga ada yang dipotong bagaimana namanya absen gitu ya. Presensi ke mahasiswa ke siswa gitu ya. Satu ini langsung terakhir kan bisa juga kan begitu. Alhamdulillah masa semua ya kan begitu. Tidak disebutkan uang 15 satu-satu kan begitu ya. Orang 15 satu-satu kan. Ini contohnya aja gitu ya. Bikin videonya mudah daring daripada luring ya memang monggo kan begitu ya. Tetapi daring itu ada kelemahannya juga. Jadi instrumen yang ada di mana di UKIN itu lebih apa namanya lebih enak ketika di luring kan begitu. Ya, tapi kalau di daring ya ada beberapa kelemahan juga kan begitu. Ya plus minusnya lah begitu ya. Nah, monggo ini kan ketepatan jenengan menggunakan jasa ada yang pakai video shooting atau temannya sendiri gitu ya. Bahkan yang pinter IT aja harus hati-hati ya gitu ya. Ada lagi video sudah dibuat gitu ya. Ternyata hilang itu juga ada. Bahkan ada yang mengulangi ngajar lagi. Siswanya dikumpulkan lagi dikasih kuota lagi juga ada Bapak Ibu. Pengalaman gelombang pertama. Video tatap muka langsung berarti kalau sekolahnya udah iyalah kan begitu ya. Semuanya juga sesuai begitu ya. Ini kan jelas kan begitu ya. Kalau pas tatap muka langsung ya itu. Makanya video itu bisa ketika daring maupun luring kan begitu. Kemarin juga pengalaman daring dan luring. Ya, ada yang luring itu yang memang ini Bapak Ibu ini lucu juga, tapi nggak apa-apa. Ternyata tidak di sekolahan gitu ya, tapi di aula masjid gitu ya. Ada. Ya, ada lagi yang di aula rumahnya yang besar, ada lagi yang ini lucu, tapi biar jenengan tahu gitu ya. Siswanya itu karena luring, siswanya itu karena tidak bisa dicari dari siswanya anak-anaknya resmi, sehingga familinya itu ya disuruh ke rumahnya kan, itu juga ada. Nah, masalah video nanti dianu lagi itu jenengan sampai kalau jenengan tanya sekarang malah pusing nanti jenengan. Ya, pokoknya dilalui husnudzon gampang. Ternyata video gelombang 1 aja bisa selesai kan gitu ya. Nanti tak tambahin begini nanti terlalu banyak nanti tak kasih harus begini malah mumet begitu. Ya. Jadi kalau ini kan untuk ukuran kan yang penting pakai link Pak. Sing kono wis tak lewati, sing kono wis sudah kabeh. Yo nang mau jam itu ae Pak ya. Oke. Pak, kok saya bagi Pak Yatino, Pak, kok saya sudah pusing duluan makanya nggak usah saya ceritakan ini video-video kah banget itu jangan usah dulu kan begitu. Pokoknya dilalui dulu ada pertama ngerjakan apa, analisis KLKD, SKL, KIKD, dilalui gitu aja lah kan begitu ya. Oke gitu aja ya. Bu Afifah ya. Ya makanya bertahap kita berikan nanti. Insya Allah nanti Pak Sakiman itu ya sabar itu. Yang penting nanti informasinya sering. Pokoknya intinya saya ingin gelombang kedua ini gitu ya. Yang pengalaman pertama kemarin itu yang kurang jos gitu ya. Jangan di apa namanya? Jangan diulangi kan begitu ya. Nah ini alhamdulillah teman-teman dinamis gitu ya dalam memberikan ini apa namanya ini apa respon begitu ya, respon di pertemuan hari ini kan begitu. Ya nanti kita mengarahkan semuanya Bapak Ibu, Mas Hakiman mengarahkan, Mbak Iva juga mesti mengingatkan tiap hari itu mesti, tiap malam begini mesti itu Mbak Iva itu supaya bahagia, supaya ini gitu ya. Ya nanti saya itu biasanya kalau kelas yang agak gimana, yang agak masalah nanti biasanya tak masukin di gelombang 1 juga sama. Hilang Pak Fauzi. Pak Fauzi.
Maaf Bapak Ibu kok terpental jauh ini ya gara-gara di Bu siapa tadi? Bu Umi tadi itu ya. Ya, biasanya gitu ya. Oke, sambil guyonan tetepan Bapak Ibu ya kita sendiri. Nanti antar dosen kan ada Vicon Bapak Ibu ya. Ada Vicon itu di sinkronusnya itu silakan nanti jenengan saling komunikasi dengan teman juga loh Bapak Ibu ya. Ini saya ingatkan, teman itu antar satu dengan yang lain itu akan saling memberikan inspirasi. Nah ini, Bang, nah, mana gitu ya. Bang Khairon, wah itu harusnya pakai metode ini mana gitu ya, nggak apa-apa itu kan teman antar teman saling memberikan manfaat kan begitu di kelasnya begitu ya. Pak Wawan nanti yang akan menjadi jungtung Pak di kelas A mana gitu ya. Ya itu Pak Wawan nanti yang bertugas mana gitu ya memberikan apa namanya semangat gitu ya supaya antar teman itu bisa saling membantu gitu ya, inspirasi gitu ya. Sehingga RPP yang dibuat dan lebih bagus kan begitu. Ya Pak Wawan Sumedang, luar biasa ini. Kemarin kita ada tamu dari Kanwil Jawa Barat Pak Wawan ke sini barengan dengan Sumedang dari, siap Bang. Iyalah pokoknya ya. Ya. Mohon maaf kadang-kadang kalau saya di Japri kadang-kadang nggak kebaca Pak karena saya tertimbun. Ya, kelasnya itu ada 34 kelas, belum lagi saya itu grupnya sudah 300-an lebih kan begitu. Jadi kan tertimbun-timbun begitu. Ya. Saya kira itu Mas Mas Hakiman gitu ya. Kita berharap memang selama bulan Bakdo sampai sekarang itu kita itu sibuk dengan PPG gitu ya. Sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau jenengan lihat di Surabaya, UIN Surabaya itu gumun dengan kita Solo karena kita bertiga itu semua kelas ada kan begitu. Kalau di Surabaya itu tiap kelas ada satu orang begitu ya. Tapi kita khawatir kalau satu orang nanti kita ada masalah dengan dosen kita kan kalau dari staf gitu kan nggak enak ngomong dengan dosen kan begitu. Makanya kita kenapa kok harus kita tiap kelas harus ada itu karena nanti kalau ada yang dosen yang kurang pas ya kita sengaja harus memberikan teguran kan begitu ya. Juga sama bahasanya juga sama Pak, kadang harus ngejek, kadang harus gimana toh kan begitu ya. Ya seperti biasa kalau saya ngajak di kelas, mungkin kelas siapa ya, kelas MI atau kelas apa kemarin. Ya begitu ya. Ya monggo nanti silakan jenengan tanya yang dari Jawa Barat kawan ya, silakan teman-teman yang belum pertama jangan tanya. Gitu ya. Artinya model saya, model Mbak Eva, Pak Hakiman kan begitu ya. Dalam melayani jenengan itu mungkin ada beda, tapi sekali lagi tendensinya adalah untuk ini, untuk sebenarnya kembalinya ke jenengan-jenengan semua, Anda semua supaya sukses itu aja kan begitu. Ya, semoga aja bisa kita bisa istiqomah begitu ya, mendampingi begitu ya. Sampai saya itu mendampingi PPG itu kegiatan fakultas keteteran Pak. Aduh, ya karena memang ini kita harus tadi itu memberikan semangat, memberikan ke teman-teman begitu. Ya. Monggo Pak Hakiman kalau ada tambahan Pak Hakiman, saya persilahkan atau Pak Subar, monggo Pak Subar ada ya? Kalau ada monggo Pak Subar kalau ada tambahan Pak Subar. Baik Pak Fauzi, saya kira tadi udah detail Pak Fauzi, sudah pertanyaan sudah dijawab Pak Fauzi, sudah diborong semua ini. Jadi Bapak Ibu untuk menggarisbawahi, jadi yang jelas nanti untuk mulai tanggal 27 ya kita familiar dengan RPP, dengan komponen-komponen yang sudah ditentukan, ya tadi disampaikan oleh Pak Fauzi. Ada mungkin beberapa Bapak Ibu juga sudah mengetahui, dan tapi saya kira juga sekian banyak belum mengetahui juga RPP yang sudah dibuat selama ini. Makanya kemarin saya sampaikan kepada yang gelombang 1, RPP yang zaman Fir'aun dibuang dulu, ganti yang baru. Ya, karena kita pengennya cepat kopas masuk, malah itu sendiri, bingung sendiri nanti tengah jalan. Nah itu ya. Nanti Bapak Ibu kita sama Mas Hakiman nanti tutorial akan kita kasihkan juga ya ke teman-teman begitu ya. Artinya sambil melihat tutorial gitu ya, sambil nyantai.
Ya, semoga aja kan masih Senin kan itu ya, besok masih bisa istirahat sambil melihat tutorialnya nanti ya. Monggo Pak Gman, tambah lagi Pak Gman. Ya. Terus yang jelas untuk pesan saya berkaitan karena ini di mulai tanggal 27 nanti untuk 9 hari ke depan itu nanti juga Bapak Ibu bersentuhan dengan video. Saya kira Bapak Ibu dari sekarang sudah mulai maksudnya ya akrab lah dengan teknologi gitu, dengan media digital, bagaimana cara mengupload di YouTube, bagaimana cara mengupload di Google Drive itu ya coba sambil nyantai kemudian nyari-nyari itu. Ibu juga berakrab juga dengan dengan KineMaster, kemudian Power Director, kemudian pokoknya aplikasi-aplikasi sederhana lah, aplikasi sederhana baik di HP maupun di laptop silahkan. Nanti karena itu juga itu kalau Bapak Ibu tidak terbiasa juga nanti akan kaget. Bapak Ibu nanti udah hari ke-6 kan sudah mulai ya buat video pembelajaran, bahan pembelajaran, PowerPoint minimal PowerPoint, kemudian dibuat video sederhana gitu ya. Nah itu ya kita memang harus mengakrabkan diri. Mungkin yang sepuh-sepuh, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang sepuh, ya harus mengakrabkan diri. Memang itu tuntutannya. Yang menjadi guru profesional ya harus tipek yang tadi disampaikan Pak Fauzi itu harus tipek. Nah, teknologi knowledge-nya memang harus bisa menguasai lah. Nah jadi itu ya walaupun Bapak Ibu nanti pada akhirnya mungkin karena keterbatasan kemudian bisa nyuruh orang lain dan seterusnya, tapi kalau bisa kan sendiri, apalagi yang sederhana itu, karena tidak mungkin ya kita akan menunggu bantuan dari orang lain terus itu. Nah saya kira itu Bapak Ibu untuk masukan dari saya berkaitan dengan RPP, kemudian dengan video gitu ya, video pembelajaran maupun video bahan ajar yang Bapak Ibu nanti buat. Kemudian nanti juga Bapak Ibu ketika tadi disampaikan Pak Dr. Fauzi, ketika pair teaching Bapak Ibu harus familiar ya dengan, karena itu pair teachingnya lewat Jitsi atau lewat lewat Google Meet di LMS, ya juga harus siap juga gitu, maksudnya belajar juga dari sekarang udah meraba-raba bagaimana cara mereka melayar menggunakan aplikasi seperti itu. Nanti kayak jangan sampai nanti aplikasinya aplikasi yang bajakan gitu, cuma 4 menit padahal pembelajaran aja 15 menit sampai 30 menit, kan repot juga gitu. Mengulang itu banyak kemarin. Nah, itu kita sampaikan supaya nanti juga tidak kaget. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang jelas tahap demi tahap dari mulai besok Bapak Ibu ikuti aja. Mulai meresum, mulai memahami modul KB 1 2 3, kemudian 4 5 6 7 8 9 sampai terakhir sampai membuat video. Saya kira dilalui ya santai, kemudian tidak perlu tergesa-gesa, tapi tadi itu sampai belajar menyelami apa yang Bapak Ibu nanti butuhkan dalam proses PPG ini. Mungkin ada yang langsung mau bertanya lewat ini juga nggak apa-apa ya. Bapak Ibu, kita sering mengingatkan sebenarnya bukan berarti kita itu ya rewel, bukan apa, karena ya itu kita tuh mengingatkan atau kita memberikan evaluasi itu bukan berarti kita apa-apa enggak gitu ya, tapi kita memang itu sebagai bentuk pelayanan kita kepada Bapak Ibu nanti supaya Bapak Ibu di PPG ini berjalan dengan lancar, bukan berarti saya udah tua ini kok masih gini ya, itu nggak usah berpikiran seperti itu. Kalau misalnya diingatkan, ayo Pak Herun upload tugas, siap gitu aja. Ya Pak Herun. Wah, aku belum pernah itu Pak Herun, belum pernah aku ya keren nih Pak Herun. Sadana barang wi. Nah jadi bukan berarti itu ya. Boleh Pak? Boleh, silakan Pak Mas Lukman, Pak Lukman. Misalkan dalam nanti penguploadan produk itu terkendala, misalkan ada, kalau di tempat saya sering gangguan mati lampu misalkan seperti itu. Kemudian nanti kita terlambat untuk mengirim tugas tersebut, itu apakah bisa ditoleransi? Terima kasih Pak. Ya Pak Lukman. Jadi kan dengan kalau udah tahu kondisi
di kondisi Pak Lukman seperti itu di daerahnya karena mati lampu macam-macam, itu yang bisa mengetahui kan, mensiasati sendiri, maksudnya jangan itu, maksudnya mensiasati kapan saya harus ngupload, kapan itu. Jadi ya kita tetap kasih, ketika Pak ini kan mati lampu tetap dikasih kesempatan, tapi bukan berarti itu menjadi menjadi celah supaya kita mengirim tugasnya lambat gitu ya. Tapi itu bagian daripada toleransi. Tapi harus diingat Pak Lukman, ini mati lampu biasanya hari Kamis jam sekian, berarti kan sebelumnya harus sudah segera gitu loh kan. Jadi mungkin bisa itulah, karena kalau udah sering mati lampu berarti kan bisa diprediksi mati lampunya misalnya hari Rabu itu malam atau hari Rabu itu pagi. Nah itu ya harus disiasati. Kalau ngupload tugasnya berarti jam 1 gitu. Jadi jangan dipasi itu. Jadi gitu Pak Lukman. Jadi mensiasati. Betul Pak. Betul. Jadi ada Pak Lukman, apalagi Karanganyar ya. Pak Lukman Karanganyar ya. Ya, saya tepatnya di Margoyoso Pak. Jadi, monggo Pak harus pinter-pinter ini Bapak. Jadi kalau memang berusaha ngupload sukses harus naik genteng atau pohon atau malah lari ke kuburan, maksudnya daerah-daerah yang memang itu sinyal bisa apik, bisa bagus ya dicari kan begitu. Bahkan kemarin ketika UKIN Bapak, ini memang saya ingatkan betul UKIN sama UP. UKIN itu upload harus sukses kan, karena di Google Drive karena akan dibuka oleh penguji. Silakan jenengan kemana monggo. Apalagi UP itu harus menyiapkan video laptop untuk diuji dengan sudah harus ada kapasitasnya harus bagus, kemudian support untuk aplikasi seperti ujianan itu ya, ujian Mas jenenge? Exam. Ya. Kemudian HP-nya harus 1,5 meter, harus dibuat zoom untuk melihat kondisi sekitar ketika ujian begitu ya. Nah, itu kalau tidak kasusnya di Kemendikbud ini jujur kejadian gitu ya. Kemendikbud itu ada ini temen Wonogiri gitu ya. Temennya itu ikut ujian, satunya ujian begini di depan laptop, UP ini ya. HP-nya itu di 1,5 meter karena melihat zoom-nya. Ternyata zoom-nya itu terpental begitu. Sehingga pengawasnya melihat kok nggak ada video ketika diamati kan, pengawasnya ada satu orang mengawasi 15 orang kan begitu ya. Dengan di tempat itu sehingga dengan zoom itu akan melihat kondisi saat itu kan begitu. Itu Bapak Ibu? Karena lebih dari 5 menit didiskualifikasi. Kemendikbud begitu. Kasus kemarin Bapak Ibu itu ada yang pakai infus. Infus itu pengawasan mengamati, pakai infus dia mengerjakan gitu ya. Ada juga yang sakit. Jadi sekali lagi Bapak sudah hafal sendiri kondisi tempatnya masing-masing. Kalau saya pakai tethering, pakai provider ini, pakai ini ya, jadi harus menghafal begitu gitu ya. Jangan terus sampai